Halo semua, perkenalkan nama saya Edwin Febrianto dari program studi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan website yang telah saya buat dengan teman saya yang bernama Mitania dengan nama website yaitu e-learning pemrograman web. Nah, di sini saya menggunakan tools yaitu WordPress dan plugin utamanya ialah LearnPress sebagai Learning Management System atau LMS-nya. Nah, website ini dirancang untuk membantu proses pembelajaran secara online sehingga para mahasiswa dapat mengakses materi, mengerjakan kuis, dan melihat perkembangan mereka melalui satu platform pembelajaran. Nah, di bagian ini merupakan halaman home atau utama. Di bagian paling atas terdapat menu navigasi yang terdiri dari Home, About Us, Kursus, Profile, Instruktur, dan Kontak. Nah, menu-menu ini juga berfungsi untuk memudahkan para pengguna untuk berpindah ke halaman satu dan halaman yang lainnya. Nah, pada bagian ini juga terdapat tombol Lihat Kursus. Ketika tombol ini diklik, pengguna akan langsung diarahkan menuju halaman daftar kursus yang telah tersedia. Next, terdapat juga bagian kompetensi pembelajaran. Nah, di bagian ini saya menjelaskan teknologi yang akan dipelajari oleh para mahasiswa, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, hingga MySQL. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa mengetahui kemampuan yang akan mereka peroleh setelah menyelesaikan kursus tersebut. Nah, di bawah juga terdapat bagian perkembangan teknologi. Di sini, kami menambahkan beberapa fitur atau berita mengenai perkembangan teknologi web. Web sebagai referensi tambahan agar para mahasiswa dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru selain mereka juga mengikuti materi yang akan mereka pelajari dalam kursus tersebut. Nah, pada bagian paling bawah terdapat footer yang berisi logo website, menu navigasi, dan informasi singkat tentang website. Nah, selanjutnya saya akan menuju ke halaman About Us. Nah, di halaman ini berisi penjelasan mengenai tujuan website dibuat, manfaat website, serta teknologi apa yang akan mereka pelajari dalam platform e-learning tersebut. Next, saya akan membuka bagian halaman kursus. Di bagian halaman website ini saya membuat satu kursus yaitu pemrograman web dasar. Nah, di dalam kursus tersebut terdapat 15 pertemuan berisi materi pembelajaran mulai dari HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, hingga MySQL. Nah, selain itu juga terdiri materi pembelajaran. Saya juga menyediakan kuis UTS dan UAS untuk mengukur pemahaman para mahasiswa tersebut terhadap materi yang telah mereka pelajari dalam kursus tersebut. Next, saya akan mencoba login menggunakan akun mahasiswa. Nah, setelah berhasil login, mahasiswa dapat melakukan enroll pada kursus tersebut. Di sini mereka bisa membuka materi, mengerjakan kuis, dan melihat progres pembelajaran mereka. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian menggunakan akun instruktur. Nah, di sini instruktur memiliki tugas yaitu mengelola proses pembelajaran seperti membuat kursus, lesson, maupun kuis. Namun, instruktur tidak memiliki akses untuk mengubah plugin, tema, maupun pengaturan website sehingga keamanan website tersebut tetap terjaga. Next, saya juga akan login menggunakan akun admin. Admin di sini memiliki hak akses penuh terhadap website, mulai dari mengelola pengguna, plugin, hingga seluruh pengaturan website. Nah, di dalam pembuatan website ini, saya juga menggunakan beberapa plugin yang memiliki fungsi-fungsi berbeda. Plugin yang pertama ialah LearnPress. Nah, plugin ini merupakan plugin utama karena berfungsi untuk mengubah WordPress menjadi sebuah Learning Management System atau LMS. Dengan plugin ini, saya dapat membuat kursus, lesson,
kuis, TS, UAS, serta mengelola proses pembelajaran mahasiswa. Plugin berikutnya ialah Elementor. Elementor ini saya gunakan untuk mendesain tampilan website secara visual menggunakan sistem drag and drop, sehingga halaman home, about us, dan kontak memiliki desain yang lebih menarik. Nah, di sini juga ada plugin kontak Chrome 7 digunakan untuk membuat formulir kontak agar pengguna dapat mengirimkan pertanyaan maupun saran kepada pengelola website. Di sini ada juga Flamingo. Di sini digunakan untuk sebagai tempat penyimpanan pesan yang dikirim melalui kontak Chrome 7 sehingga admin dapat melihat seluruh pesan yang masuk. Next, login WP. Nah, login WP itu digunakan untuk mengatur proses login sehingga pengguna dapat diarahkan ke halaman yang sesuai setelah melakukan login. Nah, selanjutnya login logout menu. Plugin ini berfungsi untuk mengubah tampilan login dan logout secara otomatis sesuai dengan status pengguna. Next ada simple local avatar. Nah, di sini plugin tersebut digunakan agar setiap pengguna dapat menggunakan foto profil mereka sendiri sehingga identitas mereka sebagai pengguna menjadi lebih jelas. Next, plugin starter template. Plugin ini saya gunakan sebagai tahap awal pembuatan website tersebut untuk mengimpor sebuah template. Setelah itu, seluruh tampilan saya sesuaikan kembali dengan kebutuhan website e-learning yang saya buat. Nah, di sini juga website tersebut memiliki 3 jenis pengguna. Yang pertama, admin yang memiliki hak akses sepenuhnya terhadap website. Yang kedua, ada instruktur yang bertugas untuk membuat dan mengomentari pembelajaran. Dan yang terakhir ada mahasiswa yang menggunakan website tersebut untuk mengikuti pembelajaran, membuka materi, mengerjakan kuis, serta melihat progres pembelajaran mereka. Demikian demonstrasi dari penggunaan e-learning pemrograman web yang telah saya buat. Nah, melalui website ini, proses pembelajaran dapat dilakukan secara lebih mudah karena seluruh materi, kuis, dan aktivitas pembelajaran tersedia dalam satu platform saja. Saya berharap website ini dapat menjadi salah satu media pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi para mahasiswa maupun pengajar. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi website tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan bertemu lagi di video selanjutnya. Min, aku mau nanya dong. Ya Sep, ada apa? Aku rencananya nih mau masuk teknik informatika kan tahun depan. Nah, aku tuh pengen belajar dasar-dasar pemrograman tuh biar nanti pas kuliah aku nggak terlalu kaget misalnya ketemu dengan tugas tersebut. Nah, menurutmu ada nggak sih website yang cocok untuk aku belajar pemrograman tersebut? Wah, kebetulan banget sini Sep. Aku baru selesai ngebuat website e-learning pemrograman web untuk tugas kuliah gua. Nah, website ini memang untuk membantu orang-orang yang ingin belajar pemrograman dasar. Jadi materi itu kayak HTML, kemudian ada CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, sampai dengan MySQL. Nah, kalau kamu mau, nanti aku tunjukin cara menggunakannya. Boleh banget sih. Aku jadi penasaran gimana bentuk websitenya itu dan desain-desainnya. Oke, sekarang aku udah masuk ke halaman utama websitenya. Kesan pertama saat aku lihat tampilannya sih cukup bersih, enak lihat. Jadi sebagai pengguna baru, aku nggak bingung harus mulai dari mana dulu. Dari bagian atas ada beberapa menu kayak menu home, about us, kursus, profile, instruktur, dan kontak. Menurutku sih menu-menunya udah cukup jelas. Nah, di sini juga ada tombol lihat kursus. Karena tujuannya aku memang mau belajar. Nah, aku langsung klik aja sih tombolnya.
Nah, saat aku udah masuk ke halaman kursus, di sini aku ada ngelihat satu kursus yaitu pemrograman web dasar. Sebagai orang yang mau belajar, kursus ini kelihatannya sih cocok untuk memang dimulai dari dasar-dasarnya. Setelah aku ngebuka web tersebut, ternyata materi yang disediakan cukup lengkap. Aku lihat ada sekitar 15 pertemuan. Materinya dimulai dari HTML, kemudian CSS, JavaScript, Bootstrap, sampai dengan MySQL. Jadi belajarnya itu bertahap, nggak langsung dari mulai materi yang sulit. Nah, selain itu juga, ternyata di sini terdapat kuis juga ya, dan UTS dan UASnya. Menurutku sih bagus, karena setelah belajar kita pasti akan langsung menguji pemahaman kita dari apa yang kita pelajari. Tapi sepertinya aku harus login dulu sih supaya bisa mengikuti kursus tersebut. Oke, sekarang aku sih sudah berhasil login nih. Setelah login, ternyata aku bisa melakukan enroll ke bagian kursus ini. Nah, sekarang aku sudah resmi terdaftar ke kursus ini. Aku mau coba buka materi pertamanya. Nah, materi ini cukup menarik sih dan cukup rapi. Setiap pertemuan memiliki pembahasan yang berbeda. Menurutku sih enak. Jadi kita belajar perlahan-lahan dan materi dasarnya sampai materi yang lebih lanjutnya. Setelah saya belajar, ternyata aku bisa langsung mengerjakan kuis. Nah, menurutku juga penting karena kita bisa mengukur apakah kita benar-benar memahami materi atau belum. Nah, setelah selesai mengerjakan kuisnya, nilainya akan langsung muncul. Jadi aku bisa langsung tahu berapa hasil belajarku dari mengerjakan kuis tadi. Sekarang aku coba ke halaman About Us. Nah, di halaman ini dijelaskan tujuannya dibuat website tersebut, manfaat websitenya, dan informasi mengenai pembelajaran yang telah tersedia. Jadi, pengguna itu bisa mengetahui gambaran website ini sebelum mereka mulai melakukan pembelajaran. Nah, kalau di halaman profile, pengguna bisa melihat informasi akun yang sedang digunakan. Di sini juga bisa melihat data diri dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas belajar. Selanjutnya di bagian halaman instruktur, di halaman ini menampilkan informasi mengenai pengajar dan penanggung jawab terhadap kursus yang tersedia. Nah, kalau misalnya aku mengalami kendala atau ingin bertanya, aku tinggal masuk ke halaman kontak. Di sini juga telah tersedia formulir yang bisa digunakan untuk mengirim pesan kepada admin yang memegang website tersebut. Oke, pesannya berhasil dikirim. Menurutku sih website ini cukup mudah digunakan. Mulai dari mencari materi, mengikuti kursus, sampai menghubungi admin, semuanya cukup jelas. Demikian demonstrasi website learning pemrograman web yang telah saya buat dengan teman saya, Mitania. Website ini dirancang agar proses pembelajaran menjadi lebih mudah, terstruktur, dan dapat diakses secara online. Semoga website ini menjadi media pembelajaran yang bermanfaat terutama bagi para mahasiswa maupun pemula yang ingin belajar tentang dasar-dasar pemrograman web. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada bapak-bapak dan teman-teman semuanya, apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah komentar di bagian bawah di YouTube. Sekian dari penjelasan website saya dan demo website saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.